Sebanyak 100 bayi yang baru lahir di negara Irak dikabarkan telah diberi nama Nasrallah, diklaim sebagai simbol perlawanan terhadap Israel dan pengaruh barat di kawasan oleh banyak orang di Irak. Mengutip Tribun News pada 8 Oktober, hal itu diutarakan oleh beberapa media, satu diantaranya dalam laporan New Arab. Perlu diketahui di awal, Hasan Nasrallah merupakan sosok penting di Hizbullah Lebanon, namun telah tewas dalam serangan Israel di pinggiran selatan Beirut akhir bulan lalu. Terkini, Kementerian Kesehatan Irak melaporkan bahwa sekira 100 bayi baru lahir telah diberi nama Nasrallah. Pemberian nama itu dilakukan setelah beberapa hari pembunuhan Hasan Nasrallah oleh Israel. Menurut satu di antara sumber media menyebut bahwa penamaan itu dilakukan untuk menghormati martir perlawanan. Sementara New Arab mencatat bahwa Nasrallah secara luas dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap Israel dan pengaruh barat di kawasan tersebut oleh banyak orang di Irak, khususnya di antara mayoritas penduduk Syiah di negara tersebut. Iran menegaskan klaim soal rencana balasan mereka ke Israel jika Israel bertindak. Sumber militer Iran menegaskan bahwa Iran siap sepenuhnya banyak target di Israel yang bisa dihancurkan. Mengutip Tribun News dan Tasnim pada 8 Oktober, hal itu diutarakan oleh seorang sumber di militer Iran dengan tanpa disebutkan namanya. Lebih jelasnya, ia menyatakan bahwa rencana tanggapan yang diperlukan untuk setiap tindakan Zionis yang potensial sudah sepenuhnya siap. Menegaskan bahwa jika Israel bertindak, niscaya akan ada serangan balik dari Iran. Ditambahkan olehnya bahwa Iran sudah memiliki banyak target di dalam Israel, seraya menunjukkan bahwa Iran bisa menghancurkan segala titik penting di Israel yang diinginkan Iran. Dijelaskan lebih lanjut, ada berbagai jenis serangan balik khusus dalam rencana Iran dan tergantung pada jenis tindakan Zionis. Keputusan disebutnya akan segera dibuat untuk menerapkan satu atau lebih rencana untuk membalas Israel. Pejabat Amerika Serikat mengklaim bahwa Israel akan mendapati kesulitan dalam misi membidik target nuklir Iran tanpa bantuan dan dukungan pasukan Amerika Serikat. Mengutip Tribun News dan Sky News pada 8 Oktober, hal itu diutarakan oleh seorang pejabat Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya. Ia menjelaskan bahwa Israel memiliki beberapa kemampuan targetkan nuklir Iran, namun memerlukan dukungan Amerika Serikat untuk menyelesaikan misi tersebut. Khususnya Israel memerlukan kemampuan udara yang hanya dimiliki oleh Amerika Serikat. Selain itu, pejabat itu juga mengklaim bahwa lokasi fasilitas nuklir Iran memiliki banyak komplikasi geografis. Ia menilai bahwa satu operasi udara yang paling sulit adalah menyerang sasaran di wilayah geografis yang jauh, terutama jika sasaran tersebut berlokasi di bawah tanah. Selain itu, ia menambahkan bahwa penilaian Amerika terhadap serangan fasilitas nuklir Iran tidak berarti bahwa Israel akan menahan diri untuk melaksanakan misi tersebut. Hamas dilaporkan masih siap menembakkan banyak roket ke wilayah Israel. Media Israel menyebut hal itu bisa saja terjadi karena Hamas memproduksi dan merestorasi roket mereka sendiri. Mengutip Tribun News pada 8 Oktober, hal itu diutarakan dengan melansir pernyataan para pejabat militer Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya mereka memberikan contoh nyata serangan Hamas terbaru, di mana dalam peringatan 1 tahun Perang Gaza, 14 roket telah ditembakkan dari selatan jalur Gaza ke permukiman Gush Dan. Serangan roket yang diduga dari Hamas itu menyebabkan 2 wanita terluka ringan. Para pejabat militer memperkirakan bahwa Brigade Roket Hamas sedang melakukan upaya untuk memulihkan produksi dan restorasi roket mereka. Juga memperkirakan bahwa Hamas masih memiliki ratusan roket dan mortir dari berbagai jenis, serta masih bekerja sepanjang waktu untuk memulihkan produksi roket tersebut. Hamas dan Brigade Al-Quds dilaporkan telah menewaskan dan melukai pasukan IDF pada Senin 7 Oktober 2024. Dikabarkan ketiganya terlibat bentrokan sengit dengan musuh dari jarak 0 di wilayah Jabalia, Gaza. Mengutip Tribun News pada 8 Oktober, bentrokan itu merupakan satu di antara upaya perlawanan menangkis invasi Israel yang berkelanjutan.
Diketahui sekelompok ratusan perwira cadangan tingkat menengah yang dipimpin oleh mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Joara Island telah mendorong evakuasi lengkap Gaza Utara dalam beberapa bulan terakhir untuk mencapai tekanan yang diinginkan pada Kepala Hamas Yahya Sinwar agar menyerah. Sehingga Brigade Al-Quds mengumumkan terlibat dalam bentrokan bersenjata dengan unit infanteri Israel yang berusaha menyusup ke area Blok 2 di Kem Jabalia. Sementara Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, juga terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menembus bagian barat Kem Jabalia di jalur Gaza Utara. Menegaskan bahwa kedua upaya tangkisan perlawanan itu berhasil menewaskan dan melukai banyak dari pasukan Israel. 2 IDF dilaporkan telah terbunuh lantaran ditembak mortir di perbatasan utara pada Senin 7 Oktober 2024. Pelakunya diduga adalah 6 militan bersenjata dari Lebanon yang menyusup ke perbatasan. Mengutip Israel Hayom pada 8 Oktober, laporan awal menunjukkan ada laporan bahwa milisi bersenjata Lebanon telah memasuki daerah dekat Dovef. Dengan begitu membuat kesiapan militer Israel meningkat melakukan pencarian yang luas untuk memverifikasi potensi ancaman. Tak lama setelah itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa dugaan upaya infiltrasi dari perbatasan utara digagalkan dengan 6 militan yang telah masuk melalui terowongan terbunuh. Namun dilaporkan juga bahwa 2 tentara IDF tewas di perbatasan dengan Lebanon tersebut. Menurut penyelidikan awal, kedua tentara yang tewas tersebut terkena tembakan mortir di perbatasan, sementara tentara lain juga dilaporkan terluka parah. Hizbollah dilaporkan telah menghujani wilayah Haifa Israel dengan ratusan proyektil pada Senin 7 Oktober 2024. Luncuran ratusan roket Fadi-1 apakah bisa meratakan wilayah Israel yang bersangkutan? Mengutip Tribun News, pada 8 Oktober, militer Israel buka suara atas serangan Hizbollah tersebut. Militer Israel menyatakan bahwa sekira 135 proyektil telah memasuki wilayah Israel pada Senin 7 Oktober hingga pukul 5 sore waktu setempat. Imbasnya 10 orang dilaporkan terluka di wilayah Haifa dan 2 lainnya lebih jauh ke selatan di Israel Tengah. Media Israel melaporkan bahwa ada banyak korban luka dan kerusakan bangunan parah di kota Haifa. Juru bicara militer Israel menyoroti pelanggaran signifikan terhadap keamanan Israel. Namun militer Israel sendiri telah mengklaim bahwa mereka mengakui gagal mencegat satupun proyektil yang masuk. Sementara itu Hizbollah mengklaim bahwa serangan ratusan roketnya tersebut sebagai balasan atas serangan Israel di markasnya di Lebanon di waktu sebelumnya. Eskalasi berlanjut antara Hizbollah dengan pasukan Israel. Buktinya, rentetan roket besar Hizbollah gempur pangkalan utama Israel dan Glilot unit 8200 di pangkalan kota Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Oktober, hal itu diumumkan Hizbollah dalam pernyataannya pada Senin 7 Oktober 2024. Serangkaian serangan roket Hizbollah dilaporkan telah menghantam beberapa lokasi militer milik Israel. Satu di antaranya, pangkalan Glilot unit 8200 di pinggiran kota Tel Aviv. Rentetan roket besar menghantam dan merusak wilayah tersebut. Selain itu, pangkalan militer utama Israel di wilayah utara sebelah barat Danau Tabaraya, yaitu Nimrah, juga menjadi sasaran rentetan roket. Salvo roket Hizbollah juga menghantam kumpulan kendaraan dan personil militer Israel di belakang lokasi Jal Al-Alam. Serangan roket juga menargetkan pemukiman Farfradim, diikuti oleh serangan besar terhadap sekelompok bangunan di utara Haifa dengan rentetan roket besar. Rudal Zulfikar milik Houthi berhulu ledak 250 kg dikabarkan sukses meledakkan Israel. Diketahui rudal Zulfikar Houthi mampu bermanuver menghindari rudal darat dari musuh. Mengutip Tribun News pada 8 Oktober, serangan itu telah dilakukan Houthi pada Senin 7 Oktober 2024. Dilaporkan bahwa penggunaan rudal Zulfikar Houthi tersebut adalah pertama kalinya meluncur ke Israel. Selain memakai rudal Zulfikar, Houthi juga menggunakan rudal balistik yang dinamai Palestina II. Diklaim oleh juru bicara militer Houthi Brigjen Yahya Sari bahwa kedua serangannya itu berhasil mencapai target sasaran.
Sementara itu, Houthi juga berucap sumpah bahwa pihaknya akan menghujani Israel dengan rudal hipersonik. Hal itu diutarakan oleh anggota Dewan Politik tertinggi Yaman, Mohammed Ali Al-Houthi, pada Senin 7 Oktober 2024. Ditegaskan olehnya bahwa Houthi ingin membuat rezim Israel merasakan apa yang diderita oleh rakyat Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.